Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Anissa Amnes, NIM 43202006 dari Prodi Teknologi Pangan. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum mengenai pencoklatan atau browning. Pencoklatan atau browning ini memiliki dua metode. Yang pertama kontak dengan peralatan dan yang kedua metode perlakuan dengan oksigen. Pertama, kontak dengan peralatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan alat dan bahan. Yang pertama ada apel, kentang, pisang mentah, pisau stainless, pisau berkarat, 2 piring. Langkah pertama, kita akan mengupas bahan dengan pisau stainless. Ini pisang, kentang, setelah dikupas, kita akan belah dua setiap bahan. Selanjutnya, bahan akan dikupas menggunakan pisau berkarat. Pertama dari kentang, kemudian pisang mentah. Setelah dikupas, kita akan membelah menjadi dua bagian dengan pisau berkarat. Ini apel, kentang, dan pisang. Ini adalah hasil dari pisau stainless. Apel mengalami browning, tekstur tidak mengalami perubahan. Pisang mengalami browning dan sedikit agak lembek. Kentang mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Selanjutnya dari pisau berkarat, apel mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Pisang mengalami browning atau pencoklatan, tekstur sedikit agak lembek. Kentang mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Selanjutnya kontak dengan oksigen. Langkah pertama, kita akan mengupas setiap bahan menggunakan pisau stainless. Ini ada sampel pisang mentah, selanjutnya pengupasan sampel kentang, kemudian pengupasan sampel apel, setelah dikupas, saya akan membelah setiap bahan menjadi dua bagian.
Setelah dibelah, saya akan memasukkan setiap bahan ke dalam larutan. Ini larutan gula dengan konsentrasi 25%. Masukkan apel, kentang, pisang. Lalu selanjutnya larutan gula dengan konsentrasi 20%. Masukkan apel, kentang, pisang, dan air biasa. Masukkan apel, kentang, dan pisang, dan ini tanpa perlakuan. Ini adalah hasil pengamatan dari kontak dengan oksigen. Ini tanpa perlakuan. Dari apel mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Kentang mengalami browning dan sedikit agak lembek. Kemudian pisang mengalami browning dan tekstur lembek. Kemudian ini air. Untuk warna tidak mengalami browning, tekstur tidak berubah. Kemudian pisang tidak mengalami browning dan sedikit agak lembek. Kemudian kentang, tekstur tidak berubah dan warna tidak mengalami browning. Ini adalah larutan gula. Warna tidak berubah, tidak mengalami browning, dan tekstur tidak mengalami perubahan. Pisang tidak mengalami browning dan tekstur sedikit agak lembek. Untuk kentang tidak mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Kemudian di larutan garam dengan konsentrasi 25%, pisang tidak mengalami browning dan tekstur lembek. Apel tidak mengalami browning dan tekstur tidak berubah. Kentang tidak mengalami browning dan tekstur lembek. Dari hasil pengamatan, bahan pisang, apel, dan kentang termasuk ke dalam kategori browning enzimatik. Pencoklatan enzimatik yang melibatkan enzim polifenol oksidase yang membentuk melanin sehingga menyebabkan warna coklat. Reaksi yang menyebabkan warna coklat ini merupakan suatu reaksi kimia yang dikenal sebagai oksidatif enzimatik, dengan oksigen sebagai katalisator dalam reaksi tersebut. Pada praktikum ini telah dilakukan perlakuan yang dapat menghambat terjadinya reaksi pencoklatan enzimatis, diantaranya larutan garam 25%, larutan gula 20%, air. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.